bahwa Tuhan itu kan satu, Pak. Dan aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Aku membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api Yesus tuh, Pak. Nah, siapa yang bisa mengklaim bahwa bahwa Musa dan Bapa adalah satu, bahwa Daud dan Bapa adalah satu, ataupun Yohanes Pembaptis dan Bapa adalah satu? Tidak ada. Atau si The Watcher dan Bapa adalah satu? Tidak. Saya kan bicara roh, tapi kalau bicara Tritunggal, saya berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang tertulis di Alkitab. Contoh ya, baptisan nih Pak, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya kan, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi ini. Itu kan berbicara masalah ketritunggalan juga, gitu loh. Maka saya percaya Tritunggal, tetapi Yesus itu naturnya itu dui natur, kemanusiaannya dan ilahinya. Makanya saya rangkumkan, saya definisikan. Makan minum berak kontol dipotong. Wis, pelan-pelan. Ada pelang harus digas kalau penyembat tai. Wis, Karen. Keras. Ya penyesatan sudah terlalu lama lah. Iya, tadi diskusi pertama ya Karen inilah dengan beberapa Kristen, pendeta merubah gitu kan. Akhirnya Iya, dia juga turun semua. Ya kalau narasi tai, mana Arif bisa laku kalau narasi tai? Cuma di India saja tai dijual beli, di Indonesia mana laku? Ibrani dibuka maunya Ibrani. Ibrani lagi di gelap-gelapan itu lagi ngintip istri orang tetangga itu kayaknya. Iyalah, dia open cam. Awas Ibrani dia kerasukan kayak tadi itu. saya suka heran teman-teman kalau sudah Kristen kalau sudah tidak bisa bernarasi, mereka kejang-kejang kepanasan kayak kerasukan iblis satu kampung. Kadang bingung juga saya di teman-teman Kristen ini. Dibacakan ayat nggak mau, dibacakan kitab togel juga nggak mau, nggak tahu maunya apa. Itu ngapain sih Ibrani on cam seperti itu? Wajahnya nggak kelihatan. Dia bingung cara matiin kamera itu. Dia buka kelihatan. Mas Ngomong lah Ibrani. Matikan kameranya, dia udah bingung menekan kamera itu. Dia bingung cara matiin kamera itu. Siapa yang kasih dia hotspot ya? Aduh. Iya. Harus tanggung jawab yang kasih hotspot internet itu sama Ibrani ini. Udah nggak ngomong, gelap-gelapan. Di atas bukan menyimak tapi menyemak ya. Iya, dia pasti di hotspot ini itu tokennya aja nggak terbayar itu, makanya gelap-gelapan di rumah. Ada yang hotspotin itu, entah wifi tetangga dibobol, deh nggak tahu juga kan ya. Buka YouTube tutorial bobol wifi tetangga kan. Aduh, saya kadang malu ya, saya jujur ya, saya kalau lihat teman-teman Kristen saya malu. Kenapa? Karena narasinya narasi botol semua. Kalau ndak botol, dungu, goblok, diborong semua sama mereka, ndak bagi-bagi lagi. Saya baru dari room sebelah, roomnya Ivo. Oh, rame di situ. Marsion semua ngumpul situ kan.
Mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus turun dari sorga. Saya bilang berarti Yesusmu beda dengan Yesusku. Yesusnya Bapak, saya bilang Yesus Kristus yang saya percaya itu keluar dari lubang pukinya Maria, tidak turun dari sorga. Itu mereka kejang-kejang langsung turun itu dari komar. Pak Ivo kan sebenarnya dia Marsion juga. Dia bingung mau kasih turun saya, tapi teman tidak mau kasih turun, tapi perkataannya sudah sakit. Ya saya bilang iya. Yesus Kristus yang saya kagumi seperti itu. Karena ada ayatnya, bukan saya ngarang. Yesus Kristus itu keluar dari dalam kandungan sesuai dengan lahiriannya. Bukan kejebluk jatuh dari surga tiba-tiba muncul cedeng kayak sang kuryang, bukan. Lucu kalian ini. Kan mereka selalu mengatakan ya, itu Bapa satu-satunya pencipta langit dan bumi. Saya tanyalah sama mereka, oke, berarti Yesus bukan keluar dari bukan, ini ayatnya di Yohanes. Saya bilang cuma Yohanes itu, kitab Lukas tidak pakai itu perkataan Lukas. Oke, perasaan di Lukas itu malaikat yang sampaikan. Tidak, kita begini-begini. Oke, jadi tidak percaya dengan kitab Lukas? Enggak. Ya, saya coba buka di kitab Yohanes. Mereka juga nggak terima di Yohanes 1 itu. Perkataan Yohanes katanya. Aduh. Saya bilang memang sudah agak error ini Marsion ini. Ya mau di bagaimana, sudah botol begitu ya sudah susah. Sudah sakit begitu susah diobati. Dulu nggak ada lagi dulu vaksin gereja buat orang-orang begitu itu. gereja mana dulu Bang Karen? Saya dulunya Pantai Costa, pindah di GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud. GKKD ya. Iya. Sampai sekarang masih? Iya, masih jemaat di situ. Cuma kadang Berpaham saya apa? berinisiasi dengan karismatik, kita karismatik. Oh, karismatik. Iya. Masih ngajarin Tritunggal di sana berarti ya? Kalau Tritunggal itu kami cuma tidak diajarin kayak Protestan sama Katolik, tidak. Di karismatik itu memang kami memahami Tritunggal, tetapi kami memahami Tritunggal itu ala perjanjian lama. Begitu loh. Jadi Tritunggal, Esa, Ehad itu 3 kata yang berbeda, tetapi maknanya sama. Satu hakikat. Jadi 3 identitas yang berbeda tetapi satu hakikat. Itu ala perjanjian lama, satu identitas, satu Tuhan, Allah yang Esa. Di perjanjian baru kami karismatik percaya sudah tidak satu lagi, 2. Dari Matius sampai Wahyu ada 2 oknum. 2. Iya, Sang Firman kan keluar kalau Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia. Tidak bersama Bapa lagi. Jadi yang tinggal di sorga tinggal Bapa. Firman keluar jadi Yesus, Roh Kudus berkelana di setiap orang percaya. Kami pengajarannya sesuai yang tertulis. Kami di karismatik tidak diajarkan menafsir Alkitab masalahnya. Yang diterjemahkan, yaitu kalau kita masih kurang paham, kita berdoa minta hikmat. Begitu saja kok. Tidak ada otoritas dari Tuhan, suruh menafsir-nafsir Alkitab itu tidak ada. Tak cuma makan singkong seharian mau nafsir Alkitab. Kita yang hari-hari makan sapi aja menafsir Alkitab kadang salah. Nah, yang hari-hari cuma makan bungkil, singkong rebus pakai sambal, tidak pakai garam. Lucu. Jadi statusnya di gereja Pak Karen itu Yesus itu Tuhan ya? Tidak. Tidak. Yang Tuhan itu sang Firman atau Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Oh, Yesus itu Tuhan yang bilang, iya, yang Yesus bilang di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu pencipta itu langit dan bumi itu roh. Bukan berdaging, bukan makan minum berak, nonotnya dipotong, bukan. Kata siapa? Allah itu roh. Kalau Iya, Tuhan itu Allah roh. Iya, Tuhan itu roh. Tuhan itu kan roh. sesembahan artinya dalam KBBI. Jadi kami mempercayai Yesus Kristus sesuai yang tertulis, menjadi tertua di antara setiap orang percaya, menjadi domba tebusan, Adam kedua,
Kami di Papua memanggil Yesus bukan Tuhan, KKJ, kakak Yesus. Bukan Kakak J. Tuhan. Iya. Lucu kan? Kalau dipanggil Tuhan Yesus, kita di Papua bingung. Yang kita panggil itu Tuhan Allah. Kalau Yesus Kristus kita panggil KKJ di Papua sini. Coba tanya orang KKJ. Papua, ada nggak Tuhan Yesus? Yang ada KKJ, kakak Yesus. Oh, Kakak J. Iya. Baru ilmu baru ini, mantap. Informasi baru ini, baru dengar. Udah lama di Papua seperti itu. Ya sesuai dengan terjemahan kan. Kecuali terjemahan berubah, ya berubah lagi berarti. Kan terjemahan harus mengikuti zaman, mengikuti kosakata zaman yang hari makin lama makin berubah. Jadi orang-orang yang menuhankan Yesus ini Penyembah salah tai. nggak menurut gereja Iya, gereja karismatik? penyembah tai. Salah ya? Penyembah tai. Tidak Nggak, ada perintah Yesus menyembah Yesus, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah Yesus dalam nonot. Tapi biasanya orang-orang Tritunggal yang dari Protestan Katolik ini bilangnya gini, murid-murid Yesus aja menyembah Yesus, Yesus nggak pernah nolak gitu. Itu gimana sih jawabnya? Kalau kita begini, apa Alfi? Kami menyembah Yesus, ada alasannya. Karena Sang Firman, Bapa yang ada di dalamnya, dan Roh Kudus. Bukan karena Yesusnya. Yesus itu penamaan bagi raga jasmania. Maka di dalam Matius 12, ayat 15, itu perikopnya Yesus hamba Tuhan. Yesus Ya. adalah hamba kekasih jiwanya Bapa. Begitu loh. Kalau kalau Bang Karen kan oke lah, Yesus tuh hamba Tuhan, berarti kan Yesus itu manusia yang bertuhan gitu kan. Iya. Tapi Yesus kan berdoa. Katolik sama Protein bilang Yesus itu ateis, nggak bertuhan, Protein. karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri kata dia. Bukan protein, Alfi, prosetan. Persetan. Protein masih enak didengar. Protein itu narasinya bagus. Kalau prosetan narasinya kesetanan. Ya teman saya ada dua Sri Lestari, ya Allah Bapa dan Sang Firman yang ada dalam Yesus. Awalnya Bapa dan Firman itu satu, Allah Perjanjian Lama, Esa. Di Perjanjian Baru tidak satu lagi, karena Sang Firman itu abadi di dalam raga Yesus Kristus. Begitu loh. Narasi Matius sampai Wahyu semua dua kok, bukan satu. Di Wahyu 22 ayat 3, ada dua tahta Allah Bapa dan tahta Anak Domba, tahta Yesus Kristus. Kata siapa satu? Satu itu Allah Perjanjian Lama, Allah Purbakala, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Iya betul, amin. Di Perjanjian Baru nggak ada lagi, makanya Alkitab itu ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berbicara Allah yang Esa, Allah yang satu, Allah yang Tritunggal. Perjanjian Baru berbicara Allah yang pecah diri, bagi kongsi. Oh iya, Bang Karen, Luga itu kan karismatik juga, Bang Karen. Luga Tambunan itu. Nah, kenapa? Ya kalau Luga Pak Tua, Luga Tambunan memang dia karismatik, dia GBI. Ya cuma setelah saya selidiki, Luga ternyata ini Pak Tua, dia idiot. Kalian narasi idiot. Orang idiot kalian percaya Nabi? Ya sudah. Narasinya nggak ada yang betul. Di mana ayatnya Roh Kudus melahirkan Yesus? Nggak ada. Jenis kelaminnya perempuan katanya. Jenis kelaminnya perempuan. Roh Kudus bunting melahirkan Yesus. Ini kan goblok. Nggak ada ayatnya kok. Satu pun ayatnya nggak ada dari Kejadian sampai Wahyu. Yang ada itu Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu, Rohnya Bapa. Rohnya Yesus, karena Roh Kudus yang membuat Maria bunting. Kan yang menghamili Maria Roh Kudus. Menempatkan firman di dalam kandungan Maria kan Roh Kudus. Gimana sih? Mereka bilang Roh Kudus yang bunting. Lucu ini Marsion sama Luga ini.
Ada Rob kita Bunting. Adek Williansyah. Ya, Adik Ya, Bang. Kristen, Islam. saya Islam. Oh, Islam. Oh, siap Muslim ngomong ini ya. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang Adek? Nggak ada penyambatai lagi tuh Pak Arif. Pada Bentar, saya sambil lagi undang-undang ini. Ini Bang Karen. kenapa? Biasanya kalau Saya mau tanya kenapa Abu ya nggak online lagi? Oh, saya lihat-lihat kok nggak online dia. Ngajar. Juga udah nggak. ngajar pondok pesantren dia fokus. Dia fokus pesantrennya ya. Oh ya. Sering ketompak lagi akunnya dia, nggak pakai anti rungkat. Saya kalau masuk ke situ, kenapa tiap saya masuk kok saya baru bernarasi 1-2 kata udah kena tombak? Kenapa ya? Iya, nggak pakai anti rungkat dia, Oh, nggak tahu caranya dia. saya kalau baru sebut tai atau sebut nonot udah banned. Saya bilang, Abu ya minta maaf, bukan saya niat, tapi ada yang dibawa mungkin nombak. Perkataannya Pak Karin itu lo terlalu vulgar lah. Dulu waktu Karen apa ya kesini, ketika aku nggak pakai anti rungkat, langsung rungkat lah kalau ada Karen. Makanya aku nggak pernah ngundang Karen. Iya, nggak pernah. Cuman sekarang saya berani ngundang Karen, ngundang Luga, apalagi Seluga kan. Waduh, Luga lebih parah Luga itu. Aduh, Luga kacau itu. Udahlah. Saya udah habis bahan sama Luga itu. Orang gila begitu, susah idiot begitu. Karen on cam coba. Tadi kan sudah on cam Karen. Siapa ini? Sri Lestario. Maksudnya mau lihat apa sih Sri? Ini foto saya asli loh Sri. Ini kayak nggak percaya sih ah. Kalau saya on cam lah, biar nggak bosan-bosan kalian lihat. Nah ini ganteng kan Sri? Ya, tapi jangan pakai efek kayak gitulah Karen. Waduh. Ya saya senang pakai efek begitu, apalagi kalau ada penyembah tai. Ini Gabriel ini Kristen apa Islam? Siapa? Tapi Gabriel ini tapi pakai kopiah ini. Muslim ya. Mana? Ini saya undang nih. Gabriel. Foto profilnya pakai kopiah. Waduh, kok malah cantik ya, Karen? Mau pakai ini, aduh profil, mau pakai apa nih? Gimana sih? Ah, jelek lah. Yang biasa-biasa aja lah. Ah, jelek lagi itu ah. Kok malah kayak perempuan? Ini yang biasa saja lah. Nih Sri, mana Sri tadi itu? Sri Lestari, ini wajahku loh. Kenapa Sri Lestari pikir saya idiot, wajahnya kayak Luga ya? Karismatik semua, yang monyet-monyet, yang gorila-gorila dikumpul. Itu rambut emang sudah warna-warni ya, Karen? Iya, sudah dipakai cat ini. Udah putih semua sebenarnya. Cari penyembah tai lah, Ri. Pade. Bentar dulu lah. Iya, jeleknya udah dari bawaan lahir ini. Tuh Arif, Afi turun bentar dulu ya. Ya udah nggak apa, kita ini aja istirahat. Ya, Iya. terus lah. Oke. Mau nelpon ini juga Tat. Izin Tat ya. Ya wis, nggak apa. Assalamualaikum Tat. Salam.
nggak itu yang dipikirkan dia, itu juru parkir. Dia kan udah berpengalaman gitu kan, udah. Sedangkan ini takutnya dia nanti ngajarkan yang hal-hal yang nggak baik sama aku itu. Sebenarnya bukan hal yang nggak baik. Aku takutnya begini, saat pisang nanti ke tempat kerjamu, cuma takut aku. Diajarinlah pemuda-pemuda di situ. Oh iya. Dia aja bisa, apalagi aku gitu ya kan? Kan pasti ditanya, resepnya gimana Pak? Kok bisa Bapak dapat yang seperti ini Pak? Ajarin dulu, diajarin sama si pisang itu. Gitu loh. Udahlah, tidurlah kau deh. Ngapain kau di sini, turunlah kau. Asik. Aku nggak bisa tidur, Hasian dibilang tadi. Tahu itu juru parkir selama ini nggak pernah itu bang Hasian. Aduh. Pisang, nggak tahu kau pisang. Harusnya kau itu yang buat tidur dia, jangan kau suruh-suruh. Masalahnya kalau aku buat tidur, aku bangun, nggak tidur. Jadi lebih baik kau tidur duluan lah dek. Sana turunlah aku bawa. Itulah kan mulai. Nggak tidur dia ya. Iyalah, mendingan aku tunggu kau tidur. Jadi aku bisa tidur. Janganlah kalian cerita tidur-tiduran itu di depan bapak kalian itu. Oh, gak ada sopan. Nggak tahu kalian kalau bapak kalian udah tidur duluan itu. Hah? Itu host sudah nggak ada suara, udah tidur nih. Ngapain anak-anak ngomong apa nih? Gimana? Udah sampai di mana tadi? Apa di Sampai tidur lah. Sampai tidur-tiduran lah. Kurang ajar memang si pisang ini bapak. Masa di depan bapaknya tidur? Ya kayak mana lah, nggak pula. Udah dapat izin dari bapaknya. Ditelepon. Lagian juga Lenda Baban pura-pura nggak dengar. Apa yang kalian ngomong tadi? Tapi serius lah itu juru parkir. Aku langsung nangkep aku waktu itu bilang itu si Abraham itu. Apa maksudnya itu pisang? Aku pun jadinya kan dibicarakan di dalam Kejadian dikatakan istri, di dalam Tawarik dikatakan bundi, itu yang diskusi. Makanlah apa lah. Ya, akhirnya diplesetkan larinya kepada kalian berdua. ya makanya itu kan. Pisang ini si Ito Lisra ini gundik atau istri? Kalau udah dibilang uangmu katanya. Uangmu bukan uangku, ya susah, nggak mungkin jadi gunduk. Mana lah. Mudah-mudahan tidur lah jemaat itu semuanya. Gak ada yang naik ke koma 5. Tiba-tiba besok aku ditanyakan, kak katanya kan, bu gundi atau istri sah, katanya kan bahaya itu. Ada pula nanti jemaat nanya kayak gitu, aneh-aneh aja. Udah diam si Anes. Bikinlah itu jadi kuis Alkitab. Si Ketura itu istri atau gundi? Itu. Siapa? Yang mana gundik bang? Ketura. Si Ketura. Gundik. Kejadian Tapi aku yakin. Tapi aku yakin dari hati si pisang paling dalam, aku ini istri sah, itu juru parkir. Si pisang belum ngomong, udah ada pengakuan pisang.
Tapi betul lah Lena Baban ya. Dari antara semua wanita yang ada, cuma itu Listra ini aja yang nggak bisa diomongin sama si Pisang nih. Iya. Oh, gitu. Sama-sama memiliki kartu as, udah itunya gitu. Enggak, kalau ada gadis apa ada cewek ya macam ngomong seperti ngomong sama si Pisang langsung ngomong, emang kamu siapa? Itu loh. Nah sama si itu Listra nggak berani dia ngomong. Turunlah kode, dek turunlah kode ya. Kenapa? Gimana ceritanya Pisang sampai kok bisa lulu depan itu Listra? dengar suaraku aja dia udah ini enak kali dengar suara. Makanya aku bilang, selama aku kenal Pisang ini, gadis-gadis yang mau rayu dia, disikat habis sama dia. Aduh, tapi sama aku nggak berani ya. Sama, inilah sama itu Listra bingung aku tiba-tiba gini. Mantap lah kalau gitu loh, cuma itu Listra yang bisa meluluhkan hatinya. Banyak diam ya kan. Heeh. Like masih ingat dulu pemahaman dia Allah besar Allah kecil nggak? Oh, paling ribut, paling nyonyor pokoknya dia. Kalau udah kayak sekarang, oh lo kayak jinak-jinak merpati. Jinak-jinak merpati kalau depan itu Listra. Coba itu Listra sudah keluar. Wah. Iya itu juru parkir tadi sama Amang Siregar dia berdebat naik aku diam dia. Udah naik pawangnya, makanya waktu berdebat tadi orang ini nggak mau naikkan aku. Ya, aku paling suka kalau Pisang itu menghadapi RT 6 itu aku suka itu. Tapi nggak ada aku dia nggak mampu. Tapi kalau ada Listra diam dia pusing saya yang ngadapinya nanti. aduh Pisang. Udahlah, turunlah kau istirahat lah. Ngapain kau di sini? Ih, kau suka aku lah. Iya Pisangnya, besok mau ibadah Pisangnya. Lebih ibadah. Iya. Nanti aku di DM lagi aku. Pusing lagi aku. Di DM apa Pisang? Disuruh buat khotbah Pisang? Bukan. Aku bercanda kayak gini tuh juru parkir. Ada yang neror dia. Kamu siapanya si Listra? Kenal juga enggak aku di DM di teror pusing aku. Wah, kok kambing kok bilang. Masih bagus lah si Pisang. Kalau diteror diteror lewat DM kan. Ini layak host diteror di teror depan ini layak host diteror. Udah nggak kenal, ngaku-ngaku istrinya. Wah, bahaya host ini. Enggak, di apapun di typing di bawah pun udah pernah. Ya, tapi kalau Lena Baban terang-terangan di depan malah naik dia. Ngejar-ngejaran sama pokoknya ada wanita di sini siapapun dia yang dekat dengan Lena Baban dikejar sama dia. Kau siapa? Ya kan? Nah itu loh. Ngapain kau ganggu suamiku? Ngomongnya gitu. Sudahlah, Dek. Udah tahu kan kau hatiku kan. Udah turunlah kau tidur lah. Dengarnya Bapak ini. Sambil makan ku dengarin ya. Oh. Bisa kasihlah sigaret satu bungkus aman ya itu. Jangan kan satu bungkus, satu slop. Enggak boleh. Satu slot.
Tapi kalau si pisang nggak boleh merokok, itu juru parkir. Nggak masalah, daripada aku kehilangan kau, lebih baik aku kehilangan rokok. Asik. Udah mulai lu nama ban. Ya iyalah, semua kau turuti, karena kan dapat yang muda. Shalom, shalom. Shalom. Ada The Watcher lagi naik. Shalom, Makanya pisang. Udah datang Dewa, suruh turun dulu. Ayangmu itu Enggak, aku mau dengerin. bilang ayangmu turun dulu lah. Aku mau dengerin siapa itu. Ya, aku pengen tahu lah info-info tentang si pisang. Apa sih? Nggak ada loh, nggak ada yang kugoda cewek lain selain kau. Nggak boleh. Kau tetap Nggak pernah ada kugodain cewek lain. Aduh. Itu Listra, ada satu yang harus kau ingat ya. Selama kami kenal pisang dari pemahamannya yang dahulu ya, berapa tahun yang lalu sampai hari ini, aku sama Layhan Laban tuh masih heran cuma satu aja. Kenapa cuma sama kau dia luluh? Itu aja. Yang lain nggak mempan. Aduh, itulah. Jadi berbahagialah engkau, gitu loh. Karena di antara semua para wanita cuma kau yang dilihatnya. Asik. Yang sah itu gimana? Apa lagu ini? Hanya gundik. Shalom. Ya, shalom Pak Wajar. Gimana hasil konsilinya Pak Wajar? Konsili apaan? Loh, bukannya konsili sama si ini? Yang kemarin. Nge-JO. JO. JO tumbang semua sama saya, Pak. Semua JO tumbang semua. Mau Malikil kek, mau Daniel kek, mau Billy kek, mau Hot Chris kek, mau Kezia kek, siapapun tumbang masuk living. Masa sih Pak? Nggak mimpinya Bapak? Konsilinya, jadi konsili apaan? Orang kita berseberangan kok. Gimana? Oh? Jadi konsili apaan? Kita orang kita berseberangan. Konsilinya di mana, Pak? Enggak berseberangan kok. Satunya kalian sama monitor. Satu kan, satu pemahaman sama Malikil kan. Itu Bapak itu nyimak ngomongan saya selama ini. Masa ditanyain lagi kayak seperti itu? Aku udah sering konfirmasi itu. Gak ada hubungannya aku dengan mereka, justru aku lawan mereka. Siapapun lawan aku, siapapun, termasuk Tritunggal maunya kiamat kek, siapapun. Tapi satu pemahaman sama Malikil. Ya beda lah, dia nggak percaya Yesus sedang sebagai manusia. Wah, sama dari mana? Udah dibilang beda. Orang JO itulah Pak, fokus Pak. Jangan amnesia terus. Mereka itu tidak percaya Yesus datang dalam daging manusia. Bedanya saya di situ. Saya percaya Tritunggal. Ini udah 40 kali saya bilang ya. Saya percaya Tritunggal gitu loh. Tapi saya percaya Yesus kesela Bapa Surgawi itu. Kita kan sampai subuh kan. Sampai subuh kita berdebat ya kan. Sampai jam 5 lewat, sampai hampir setengah 6 ya. Ya kan. Udah berapa kali saya konfirmasi? Jadi kemarin. Bang Dewacer kan mengakui bahwa Bang Dewacer ini pemahamannya Tritunggal. Ya kan? Untuk menyatakan pemahaman Tritunggal atau konsep Tritunggal itu, menurut Bang Wacer seperti apa sih pemahamannya?
Kan sebelum kan jauh-jauh hari kan kemarin-kemarin kan sudah saya bilang Tritunggal saya pahami. Ini saya ulangi lagi Pak ya. Tritunggal saya pahami itu keberadaan kebagaimanaan Allah, tapi satu persona, yaitu Roh Allah, hakikat Allah itu Pak. Gitu loh. Iya. Kita mengenal semua yang tertulis. Kita mengenal semua yang tertulis di Alkitab itu kan peran-peran. Begini Bang, begini maksud saya begini. Kalau berbicara Tritunggal, ya kan, berbicara Tritunggal ya, apakah hanya berbicara hakikat saja? Enggak, Tritunggal itu tercatatkan peran Pak. Tritunggal yang ada, yang tertulis Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu udah jelas, itu kan 3 tuh. Yang kita kenal, yang kita baca. Bapa, ya kan? Firman, dan Roh Kudus. Ya, Firman itu kan sang anak. Iya yang benar. menjadi anak kan Firman itu kan. Maksudnya gini, kunci daripada berbicara tentang Tritunggal, ya kan? Itu seperti apa maksudnya? Konsep yang Bapak pelajari, yang Bapak pahami. Ya, Tritunggal itu kan kebagaimanan Allah dan keberadaan Allah yang satu itu. Jadi yang satu itu dia berperan Pak, berperan jadi sebagai. Kalau kita hanya berbicara kebagaimanan Allah, itu tidak berbicara Tritunggal Pak. Tetapi kalau bicara konsep Tritunggal, adalah konsep di mana kita bisa mengenal kebagaimanan Allah. Ya kan? Ya itulah maksud saya. Ya sabar kan dulu, saya Bang. bilang gitu. Sabar dulu Bang. Tetapi di dalam kebagaimanan Allah itu ada 3 poin penting. Yang pertama, ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya bicara langsung gitu aja. Saya nggak bicara peran loh ya. Gitu loh. Ya kan? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Apakah Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini bisa dibedakan atau tidak? Bisa dibedakan kalau dari apa yang tercatat dalam Alkitab bisa, tapi dia satu Pak. Berarti kan bisa dibedakan dari karyanya dalam satu hakikat Allah, betul ya? Iya betul, itu maksudnya. Kalau sudah berbicara tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itu harus kita sudah bisa bedakan, betul kan? Bagaimana mengenal kebagaimanan Allah itu di dalam pekerjaannya, ya kan? Itu kita bisa bedakan. Nah, di dalam perbedaan itu kita bisa bedakan itu. Bagaimana kita bisa bedakan itu dari antara Bapa, Firman, dan Roh Kudus? Betul ya? Betul. Nah, itu dia. Sekarang pada saat Bang Wacer ingin menjelaskan tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini, ya kan? Bang Wacer menjadikan satu nih. Ya kan? Ya. Bicara hakikat loh ya, masih bisa dibedakan ya. Makanya pada saat ditanya apakah Yesus itu adalah Bapa, nah Bang Wacer katakan iya kan. Nah, lalu Bang Wacer ingin membedakan, mengenal Allah itu di dalam perbedaan, untuk membedakan ya tentang Bapa dengan anak ini. Bang Wacer tanpa disadari Bang Wacer nggak bisa bedakan, sehingga Bang Wacer nyatuin semua. Gitu loh, dengan kata kunci bahwa mereka adalah satu hakikat, yaitu Allah. Ya. Nah, saya kembali dengan perkataan Bang Wacer masalah peran. Ya. Peran Bapa dan peran anak itu pasti beda. Ya, betul. Ya kan? Ya. Peran Bapa dan peran anak itu beda. Peran anak, peran Roh Kudus pasti beda. Ya. Berarti kita bisa bedakan dong. Ya betul. Nah, setuju. jadi kalau bicara peran, apakah peran Bapa dan peran anak itu sama nggak? Berarti Bapa dan anak berbeda dong. Iya, kalau masalah karya jelas beda Pak. Tapi kalau masalah inti dasarnya Pak, masalah hakikatnya ya, inti sari jelas saya bilang ya. Itu 2 poinnya aja saya bilang Pak ya. Itu kan roh Pak. Saya setuju mengatakan Allah itu roh, ya.
Allah itu roh. Berbicara ke dalam satu hakikat, Allah itu adalah roh. Ya. Tetapi bicara karya, yang saya bilang tadi kan, saya ikuti bang pemahaman dari Bang Wacer dulu nih. Orang bertanya Tritunggal, berarti kita berbicara peran dulu. Oh iya. Jangan bicara hakikatnya. Makanya saya dari kemarin bilang. Oh iya, setuju. Saya kemarin bilang Bang Monitor. Bang Wacer ini selalu sembunyi di dalam kata hakikat Allah ini, sehingga Bapa, Anak dikatakan sama. Paham dulu Bang. Kita bicara Tritunggal loh ini. Jadi menjelaskan itu. Iya. Jadi kita menjelaskan itu jangan depan belakang depan. Urutannya jelas harus Bang. Jadi nggak akan bertabrakan, dengan tulisan-tulisan yang ada. Nah, gitu. Makanya waktu jelas aja apa ya? Silakan. Jadi begini Pak, kan saya sudah bilang dari kemarin sampai sekarang pun saya bilang Tritunggal itu berbicara tentang peran, pekerjaan dan karya dari kemarin kan. Tetapi semua itu adalah satu. Karena apa? Bapak bilang tadi Bapak bilang bertabrakan ayat saya di mana? Bertabrakan itu. Contoh nih Pak, saya bilang dengarlah Israel, Allah itu Esa. Ya kan? Itu senjata bawah Tuhan itu kan satu Pak. Dan aku dan Bapak adalah satu. Ya kan? Aku membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api Yesus tuh Pak. Nah, siapa yang bisa mengklaim bahwa Musa dan Bapa adalah satu, bahwa Daud dan Bapa adalah satu, ataupun Yohanes Pembaptis dan Bapa adalah satu? Tidak ada. Atau si The Watcher dan Bapa adalah satu? Tidak. Saya kan bicara roh, tapi kalau bicara Tritunggal, saya berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang tertulis di Alkitab. Contoh ya, baptisan nih Pak. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya kan, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi ini. Itu kan bicara masalah ketritunggalan juga. Gitu loh. Maka saya percaya Tritunggal. Tetapi Yesus itu naturnya itu dui natur, kemanusiaannya dan ilahinya. Makanya saya rangkumkan, saya definisikan manusia berselubung ilahi. Yesus Kristus itu manusianya dari anak manusia, anak Daud, anak Maria. Gitu loh. Tapi kalau rohnya roh Allah, roh kebenaran. Siapa roh kebenaran itu? Alkitab mencatat yang namanya roh kebenaran itu Roh Kudus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, gitu loh Pak. Sudah. Jadi aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi ini yang saya bilang tadi Bang. Abang dari tadi saya dengar penjelasannya itu, kenapa saya bilang tabrak tembok. Sorry ya. Sorry. Pada saat dikatakan aku dan Bapa adalah satu, ada 2 pribadi yang disatukan, aku dan, makanya ada kata sambung, gitu loh. Bukan sama dengan, gitu loh. Sabar dulu, ya. Aku dan Bapa adalah satu, gitu loh. Satu dalam apa? Dalam hakikat Allah, betul kan? Betul. Tetapi kan bukan aku, tapi bukan Yesus itu mengaku dirinya Bapa. Lo nggak pernah. Gini loh. Pak gini. Kalau Tritunggal berarti kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti kita nggak bisa bedakan mana Bapa mana anak. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Kalau sudah berkata aku dan Bapa adalah satu, tidak bisa dibedakan Bang. Ya membedakannya cuma satu. Dia pernah menjadi manusia dalam bentuk daging. Yesus Allah pernah jadi manusia. Iya. Nah, kenapa ada ayat mengatakan bahwa Allah itu bukanlah manusia? Maksudnya manusia yang pembohong Pak, kan sesungguhnya manusia itu pembohong. Yesus bukan manusia. Yesus manusia, tapi kan dia manusia sempurna. Makanya itu Bang, pahami dulu. Manusia tidak ada perbedaan kategori A dan kategori B, tidak ada. Maksud dari kata Allah bukanlah manusia itu Pak.
Itu Abang, maksudnya roh, Pak. Hakikatnya, Pak. di Allah itu mana roh. dikatakan gua bicara manusia Di itu bicara roh awalnya. di mana, Bang? Makanya dibilang Allah bukanlah manusia. Allah Nah, bukanlah manusia. manusia. Makanya Ya, Allah itu kenapa? tidak punya wujud. Jadi di Alkitab, siapa bilang Allah kepada wujud, Pak? Berarti omong kosong kita nih, Pak. Allah nggak punya wujud. Kalau kita berbicara Allah tidak berwujud, apa bedanya kita dengan RT 6? Oh, nggak bicara itu sama, Bang. Mereka percaya bedanya? bahwa Allah itu tidak berwujud. Kenapa? Satu kunci ya. Nah. Saya kunci ya. Dari mana Abang cari dari kitab Kejadian sampai ke dalam kitab Wahyu yang menyatakan bahwa Allah itu berwujud? Oh, aku langsung simpel aja, Pak. Kejadian, Pak. Hah? Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar. Kalau sudah gambar itu wujud loh, Pak. Marilah Arti kata-kata kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya kan? menurut ya. Kalau nah sekarang Ya kan? gambar ini apa, Pak? Supaya Dan mereka rupa ini apa, Pak? berkuasa atas ikan-ikan dan atas makhluk hidup yang ada di bumi, ya kan? Lalu Oke. dilanjutkan di bawah, kita menciptakan manusia menurut gambar kita, betul ya? Dan rupa, betul. Nggak Nah bisa sekarang rupa lagi, gambar Bang. ini Nggak bisa wujud rupa. nggak, Pak? Kalau bicara ayat 27 hanya gambar. Nah gambar dan rupa ini itu wujud nggak, Pak? Ayat 26 bicara gambar dan rupa supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan lain-lain. Itu harus Itu betul. fungsinya. Di ayat Itu fungsi. 27, bicara fungsi, Bang. Supaya mereka berkuasa. Itu rupa kita itu bicara kuasa, ya. Lalu bicara tentang gambar di ayat 27-nya baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Di dalam kejadian 6 kalau tidak salah itu bahwa yang dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, betul ya? Betul. Gambaran Allah, ya kan, gambar Allah kan? Iya, dia gambaran Allah yang tertampak. Siapakah gambar itu yang dimaksudkan oleh Alkitab? Lalu di dalam Yohanes itu, Yohanes 6 kemarin kita baca, ya kan? Sudah dikatakan apa? Kalau mau dibaca ulang, kalau kita mau jelas semuanya. Sudah yang kemarin kan Yohanes 5:26 itu kan? 6. Yohanes 5:26 itu kan, Pak? Ya, Yohanes 6, bukan Yohanes 5. Kita lihat ya. Kalau kita mau memahami Alkitab itu satu-satu, Bang. Itu urutannya jelas. Ya Jadi kan? gini, Pak. Sekarang gini, Pak. Kalau namanya gambar, Pak, dan rupa, Pak, itu kan wujud, Pak. Yang namanya Nah, wujud itu begini, apa, Pak? begini. Saya kasih logikanya ya. Pada saat saya mengatakan, ya kan, saya mengirim gambar saya ke Bapak, kira-kira yang datang itu sebuah kertas atau hanya tulisan atau hanya gambar? Kertas bergambar. Iya, itu kan gambar saya, tapi bukan saya yang di situ. Tetapi kan Bapak berbentuk. Betul. Permasalahannya di mana Allah menyatakan bahwa dia berbentuk. Yesus berkata, Allah itu roh. Roh itu Allah berbentuk itu nggak? roh. Nah, jadi gini, Pak. Kenapa Bapak? Kenapa Yesus itu mengatakan, Allah itu mengatakan, marilah kita menciptakan menciptakan menurut gambar dan rupa kita. Nah, sekarang kalau gambar dan rupa, Pak, disematkan pula kepada manusia. Ini kan menciptakan manusia nih, Pak. Ini manusia nih, Pak. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita. Nah, siapakah- ya kan, di Alkitab juga tertulis. Siapa gambar dan rupa kita siapa? Manusia Allah. Nggak, gambar dan rupa kita siapa? Itu Allah lah. Kita ini kan cerminan Allah, image-nya Allah, Yakin. ciptaan Allah. Wah iya, Allah maha melihat, punya mata. Allah mendengar doa-doa kita, punya telinga. Allah berbicara. Rupa anak manusia, rupa manusia loh. Di dalam dapur api menyala-nyala itu, Pak. Ya, itu rupa siapa?
Nah, Lupa sekarang Allah. itu kan wujud seperti manusia, bayangkanlah Pak. Ya, Sebelum ada manusia, itu wujud Allah.